البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul hadi wa tis'un ba'da sittimi'ah. Yang lain baca al-hadisul wahid wa tis'un, tak masalah. Mau wahid mau hadi insyaallah tak masalah. Seperti apa? Wa'dun dengan idatun, wawu boleh dihilangkan. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang suatu peristiwa. Anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyah. Bahwasanya orang-orang Quraisy merasa pening, merasa gundah dengan urusan wanita mahzumiyah, allati saraqat, yang mencuri. Faqalu, mereka mengatakan, mayyukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu atau berani membicarakan tentang wanita ini, yaitu memberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid, siapa yang berani lancang menghadap Nabi tentang masalah ini kecuali Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah, lalu Usamah ini juga ada penghapusan ya. Lalu mereka mendatangi Usamah meminta begini-begini, lalu Usamah datang kepada Nabi, mengajak bicara Nabi tentang masalah ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, apakah engkau memberikan syafaat tentang salah satu dari hukum-hukum fisikal milik Allah Ta'ala? Summa qama fakhtatab, lalu Rasulullah bangkit untuk berkhutbah. Biasanya apa? Khotobah, ini ikhtatobah. Syekhuna Fathah Al-Qadasi mengatakan ziyadatul bunyan yadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan dalam shorof itu memberikan menunjukkan apa? Tambahan makna. Bukan sekedar khotobah tapi ikhtatobah, lebih kuat lagi. Summa qala, lalu Rasulullah bersabda, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuh. Sesungguhnya yang membinasakan, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka itu dulunya apabila orang yang mulia di antara mereka itu mencuri, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihil had. Tapi apabila yang mencuri di tengah-tengah mereka adalah orang yang lemah, mereka menegakkan hukum terhadapnya. Wa aimullah, yang lain membaca wa aimullah, tak masalah. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, yaitu melakukan pencurian, pastilah saya yang memotong tangan dia. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan peristiwa yang terjadi dengan dikumpulkan sanad-sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan peristiwa ini terjadinya di bulan Ramadan, bahkan di tahun 8 Hijriah pada waktu Fathu Makkah. Baik. Tapi bagaimana Fathu Makkah? Mungkin apa? Di akhir-akhir Ramadan barangkali. Karena Rasulullah SAW keluar dari Madinah bersama pasukan yang sebanyak kurang lebih 10.000 itu adalah beliau sedang puasa di bulan Ramadan. Nah, mungkin tiba di sana dan menat dalam keadaan masih di akhir-akhir bulan Ramadan barangkali. Tentang apa? Wanita Makhzumiyah. Dan memang Bani Makhzum ini bangsawan yang termasuk number 1 di kalangan Quraisy. Makanya termasuk pemimpin tertua mereka di masa jahiliyah, siapa itu? Yang laki-laki dari Bani Makhzum itu, ana lupa namanya. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Diangkat sebagai pemimpin terbesar mereka untuk menghadapi Nabi SAW. Menghadapi dalam artian berdebat waktu itu. Allati saraqat, yang dia mencuri. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini jelas dohirnya mereka sudah masuk Islam peristiwanya ini. Ini menunjukkan bahwasanya afradus sahabah laisa bimaksum, sebagaimana kata para ulama, individu sahabat mereka tidak maksum. Tapi kita lihat bezanya sahabat dengan yang bukan sahabat. Nampak itu. Yang sahabat tidak maksum wajar, masih manusia, tapi setelah berbuat salah sadar kemudian tobat dan menjadi baik. Tidak seperti orang yang bukan sahabat, keadaannya lebih buruk. Naudzubillah. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy mengatakan, siapa yang akan membicarakan tentang dia kepada Rasulullah SAW, yaitu ini merusak marwah mereka. Bagaimana bangsawan mencuri? Maka caranya bagaimana? Nanti dia kalau mencuri nanti dipotong tangannya. Ini lebih aib lagi, ketahuan kemana-mana. Gimana bangsawan tangannya terpotong menunjukkan dia mencuri. Ini aib besar. Berarti jangan sampai tangannya dipotong. Tayyib. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid. Siapakah yang berani membicarakan ini kepada Nabi selain Usamah bin Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yaitu apa? Orang yang dicintai dan anak dari orang yang dicintai, yang jadi anak asuh Rasulullah. Siapa itu? Harisah itu ya. Ini Zaid bin Harisah kan? Usamah bin Zaid berarti Usamah anak dari Zaid bin Harisah. Ayo teman. Dan ini adalah maqabah Usamah bin Zaid, diakui oleh mereka semua. Dan ini menunjukkan bahwasanya keutamaan itu tidak berdasarkan nasab. Padahal Pak Usamah bin Zaid itu terkadang diejek karena beliau kulitnya hitam dan seterusnya. Dia adalah anak dari Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dari Habasyah, hitam, hamba sahaya dulunya, yang kemudian dibebaskan. Ternyata keutamaan ada di Usamah bin Zaid, melampaui kebanyakan orang-orang Quraisy di hati Rasulullah SAW. Walaupun bukan mutlak tentunya, ma'ruf. Fakallamahu Usamah, lalu Usamah mengajak bicara Nabi. Intinya adalah memberikan syafaat agar tangannya tidak perlu dipotong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah ta'ala. Kata Al-Hafidz ini soal ingkari, menggunakan hamzah istifhamiyah lil ingkar. Bukan Rasulullah semata-mata bertanya untuk minta khabar, tetapi untuk pengingkaran, yaitu tidak layak engkau memberikan syafaat yang tujuannya adalah membatalkan hukum Allah Ta'ala. Baik. Nah, dijelaskan oleh diisyaratkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau bab khusus, yaitu haramnya memberikan syafaat dalam haddin min hududillah apabila sudah sampai kepada penguasa. Adapun kalau sebelum sampai pada penguasa, boleh mereka musyawarah antar keluarga, saya beri kompensasi lah, saya bayarkan, ini anak saya memang degil misalkan atau apa. Nah, kita bayarkan kesalahan yang kemarin, kita kembalikan duitnya misalkan, dan kita tambah kompensasi, jangan Anda naik ke penguasa, kami jadi malu atau apa, dan seterusnya. Kasihan tangan dia juga atau apa. Itu boleh sebelum case-nya sampai ke penguasa. Adapun kalau case-nya sudah sampai ke penguasa, haram penguasa untuk kemudian melemahkan hukum Allah Ta'ala, membatalkan. Nanti kalau sekali pintunya dibuka, nanti orang akan senang dengan cara itu. Tak apa, kita bayar rasuah aja, selesai itu. Hukum Allah Ta'ala diberlaku. Akhirnya orang jadi apa, suka mencuri. Akhirnya bukan hanya satu mangsa, akhirnya banyak rumah jadi mangsa. Tatkala hukum Allah disia-siakan. Maka sejak awal pintunya ditutup. Ketika case-nya sudah sampai ke penguasa, penguasa wajib untuk menegakkan hukum Allah Ta'ala. Dan ini adalah kewajiban penguasa, sebagaimana kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya penegakan had itu di tangan penguasa, ijma'. Kalau tiap orang potong tangan orang lain, celaka itu. Nanti sesuka hatinya, begitu sekedar dapat berita saja langsung kita potong tangannya. Tak boleh. Penguasa yang memeriksa, meneliti, setelah ada kepastian dan bukti yang cukup dengan nisab yang tepat, baru ditegakkan. Orang awam nanti suka hati aja, sekedar curi roti gardenia, potong. Tak boleh itu. Gardenia harganya murah aja. Tapi kadang orang hawa nafsu suka-suka asal potong. Kalau di Indonesia lebih parah, kalau orang-orang awamnya itu sekedar mencuri langsung dibakar. Naudzubillah, ini parah sekali. Tapi kalau ditanya gimana kalau kita
negara kita, negara Islam aja menegakkan hukum Islam, oh tak boleh, tidak sesuai hak asasi. Tapi kalau dia yang mengalami kecurian, hukumnya lebih parah, bakar aja pencurinya itu. Demikian pula orang-orang kafir barat, Amerika, mereka mengatakan tak boleh, itu melanggar hak asasi. Tapi begitu anak mereka yang dirogol, wajib dibunuh katanya. Demikian pula yang di India, banyak orang tak mau hukum Islam, bukan negara Islam juga. Tapi ketika anaknya yang terkena rogol, mereka akan mengatakan perokok tak perlu dimasukkan penjara, bunuh saja. Memang orang hawa nafsu aja itu. Belum kena, dia bicara hak asasi. Tapi kalau kena, ya sudah, tak ada apa kompensasi bahkan, dan seterusnya. Baik, itu masyarakat seperti itu. Kalau tidak belajar baik-baik dan seterusnya, tidak bertakwa. Pemerintahlah yang bertugas mengendalikan ini semua dan bertanggung jawab di sisi Allah. Baik. Kemudian summa qama fahtatab. Dalam riwayat yang lain Usama mengatakan istaghfirli ya Rasulullah. Mohonkanlah ampunan untuk saya wahai Rasulullah. Usama langsung paham dia keliru di situ. Tak ada kemudian wahai Rasulullah yang minta ini orang nomor 1, orang VVIP. Tak ada istilah itu. Salah selesai. Lalu Rasulullah benar-benar berkhutbah. Baik. Beliau tidak mendiamkan kemungkaran dan bukan sekedar tidak menerima syafaat, tapi beliau juga memberikan peringatan pada umat manusia. Sumakol, beliau bersabda, innama ahlakal ladzina qablakum, hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullah, innama di sini adalah untuk menjelaskan aghlabiyah, yaitu yang seringkali menyebabkan umat-umat terdahulu binasa, sehebat apapun teknologianya atau peradabannya atau apa. Yang sering menyebabkan binasa adalah tatkala mereka meninggalkan hukum Allah, sehingga mereka hancur dengan berbagai sebab. Walaupun kata Al-Hafidz yang membinasakan umat terdahulu tentunya banyak. Ada di sebagian ayat dan sebagian hadis itu, yaitu apa? Yang membinasakan mereka adalah dengan sebab lemahnya mereka dalam masalah wanita. Yang lain menyebutkan yang menyebabkan mereka binasa adalah mereka banyak membantah para nabi. Dan juga yang menyebabkan mereka binasa adalah mereka banyak menyelisihi Nabi. Jadi kes-kes kebinasaan itu banyak. Tapi di sini Rasulullah SAW menggunakan adatul hasar innama, yaitu yang seringkali menyebabkan itu adalah masalah ini, yaitu hukum Allah disia-siakan. Allah Ta'ala telah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam kisos itu ada kehidupan untuk kalian wahai ulil albab, terkait dengan masalah nyawa. Karena kalau pintunya dibuka, orang ini dimaafkan, tak perlu membunuh dibayar dengan pembunuhan, maka akan banyak orang yang terbunuh. Lalu timbullah pembunuhan berantai mungkin, atau aneh-aneh saja kis-kis itu, nyawa jadi sangat murah. Sebabnya apa? Karena pembunuh dikasihani, akhirnya yang terbunuh banyak sekali setelah itu. Demikian pula kisos yang lain, masalah apa itu? Wal anfu bil anf, hidung dengan hidung. Tatkala syariat seperti ini tidak ditegakkan, akhirnya makin banyak kezaliman. Demikian pula masalah harta, tatkala pencuri dimaafkan, yang terjadi adalah semakin banyak hak asasi manusia, katanya asasi kan, yang disia-siakan. Akhirnya pencurian merajalela di mana-mana, rumah-rumah juga dimasuki pencuri dan seterusnya. Itu hasilnya tatkala pintu dibuka, pintu untuk menyia-nyiakan hukum Allah, akhirnya hancur yang seperti itu. Kata Rasulullah di sini, annahum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuh. Mereka itu dulunya apabila orang yang mulia di tengah-tengah mereka mencuri, mereka membiarkannya. Baik, bagaimana jika tidak mencuri tapi hak-hak yang lain? Kata Al-Hafidz, hadis ini sekedar contoh saja peristiwa masalah yaitu jinayah, di antaranya adalah mencuri. Adapun dalam riwayat yang lain, yaitu kalau tak salah beliau menyebutkan dalam riwayat Abu Ya'la itu dengan sanad sahih, beliau sebutkan sanadnya, dohirnya sahih, yaitu dalilnya lebih umum. Sanadnya hampir sama dengan ini, yaitu sanad dari Az-Zuhri juga. Dan itu sahih dan itu umum. Intinya adalah tatkala hukum Allah hanya ditegakkan pada orang yang lemah, sementara orang yang mulia bebas hukum, maka mereka akhirnya binasa. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu 'alaihil haqq. Apabila orang yang lemah yang mencuri di tengah-tengah mereka menegakkan hak seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat itu. Ini gimana orang sekedar mencuri apa di Indomaret, misalkan yang supermarket kecil-kecilan itu, langsung dipenjara sekian-sekian. Tapi koruptor dibebaskan, pergi ke mall, jalan-jalan santai, padahal dia korupsi berjuta-juta.
Nah, itu hasil dari apa yang kalian pilih wahai masyarakat, memilih hukum demokrasi. Itu salah kalian sendiri. Pemerintah tinggal melaksanakan keinginan kalian. Pemerintah dari kalian. Katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu hasilnya. Rakyat yang menderita sendiri. Hanya orang lemah yang terkena, orang yang kuat ya selamat. Akhirnya apa? Bencana datang berulang-ulang dan tak paham juga dari mana datangnya bencana ini. Na'udzubillah. Waimullah, lalu Rasulullah bersumpah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, pastilah saya memotong tangannya. Nah, di sini menunjukkan bolehnya memberikan contoh dengan orang yang terbaik di dalam hatinya. Sebagai apa? Penguatan. Kalau orang yang paling saya cintai saja saya tegakkan hukum pada dia, apalagi orang yang lain. Lebih layak lagi dan tidak ada alasan untuk saya meninggalkan hukum terhadap dia. Kata Al-Hafidh, yaitu kenapa Rasulullah memilih Fatimah sementara Rasulullah ditanya oleh Amr ibn al-As, siapa orang yang paling Anda cintai? Rasulullah mengatakan Aisyah. Kemudian siapa? Abu Bakar, ayahnya, kemudian Umar dan seterusnya. Tapi kenapa di sini Rasulullah menyebutkan Fatimah? Di antaranya adalah karena ini yang nasabnya paling dekat, anaknya langsung. Sehingga apa? Ini anak yang paling disayang. Sehingga apa? Tidak heran apabila anaknya ini yang menjadi contoh. Dan nasabnya jelas paling mulia dibanding nasab Aisyah. Misalkan Aisyah ini dari apa? Bani Taimillah. Bukan dari ahli bait secara nasab, tapi secara istri Nabi memang ahlul bait ma'ruf. Sementara Fatimah ini adalah ma'ruf dari apa? Ahlul bait Nabi secara langsung. Juga gabungan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jelas dia secara segalanya boleh dikatakan terbaik, maka layak untuk jadi contoh. Dan dari sisi yang lain memang ketika itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, anak yang tersisa hanyalah Fatimah, yang lain sudah meninggal dunia semua sebelum itu. Dan memang ketika Rasulullah wafat memang hanya tinggal Fatimah. Jadi memang inilah yang paling akhir. Maka lebih layak untuk jadi contoh. Tak sesuai kalau Rasulullah mengatakan Zainab atau Ummu Kulsum. Bagaimana? Anaknya sudah mati semua. Orang akan mengatakan jadi contoh anaknya tak ada. Tak. Sekarang contohnya adalah anak yang masih ada, masih memungkinkan untuk itu jadi contoh dan dilaksanakan hukum tadi. Dan sebab yang lain ini sesuai karena yang mencuri itu adalah Fatimah al-Mahzumiyah, sehingga betul-betul tepat kalau contohnya adalah Fatimah. Ini namanya sama, saya siap untuk menghukum anak ini, namanya sama dengan engkau. Maka kalau Fatimah binti Rasulullah saja terkena hukum, apalagi Fatimah yang lain lebih layak terkena hukum apabila sesuai dengan masalah itu. Jadi ini sisi-sisi kesesuaian kenapa Fatimah yang dipilih untuk jadi contoh di situ. Dan di sini juga dari sisi fikihnya, seseorang boleh apabila dia bersumpah untuk sesuatu perkara yang diperkirakan dan perkara itu tidak terjadi, dia tidak perlu membayar kafarah sumpah. Di sini Rasulullah sampai bersumpah dan ternyata tidak terjadi itu. Nah, berarti apa? Tak perlu membayar sumpah karena ini sekedar permisalan dan perkiraan. Kecuali apabila nanti ada kes pencurian dari orang yang disebut lalu tidak ditegakkan, ya jelas berdosa dan juga wajib membayar kafarah. Ilahuna wallahu a'lam. Intinya di sini apa? Yaitu marah tatkala hukum Allah dilanggar. Di sini Rasulullah marah. Walaupun yang melanggar adalah orang yang sangat dia cintai, yaitu Usamah. Wallahu a'lam bishawab.